Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, sahabat Laundry Pesantren. Kembali lagi dengan saya Wahyu Rohmadi di channel YouTube Laundry Pesantren. Channel yang khusus membahas mengenai penanganan dan permasalahan seputar laundry pesantren. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe tombol channel YouTube ini agar channel ini bisa lebih maju dan berkembang. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial yang sudah hadir di kantor Laundry Pesantren, seorang pengusaha muda, seorang founder, seorang banyak sekali multi talenta ya. Ya, tidak lain tidak bukan, beliau adalah Bapak Khalid Anwar Hidayat. Assalamualaikum, Ustaz. Wah, Pak Wahyu. Sehat, Pak? Sehat. Sibuk apa nih, Pak? Sibuk apa yang bisa dilakukan, dikerjakan. Sedang mempersiapkan banyak hal lah. Banyak persiapan ya, apalagi bentar lagi masuk tahun 2023, Pak ya. Iya. Banyak isu yang mungkin pengusaha masih lagi pada ketar-ketir ya seperti ini ya. Tapi itulah itu urusan mereka sih. Kita dinamika global ekonomi ya. Kita bahas yang seputar laundry pesantren aja nih, Pak. Boleh. Nah, bisa diceritain nggak, Pak, awal mulanya Bapak terjun ke laundry pesantren seperti apa nih, Pak? Terima kasih Pak Wahyu sudah mengundang saya di tempat ini. Laundry pesantren hadir di 2016, Pak. 2016 waktu itu memang tercetus ide untuk silaturahim ke pesantren-pesantren, karena memang di antara salah satu dinamika kehidupan berasrama itu tidak luput dari cucian kotor, terus kemudian ya area sekitar yang kalau misalkan kita bicara kemandirian santri tentu banyak variabelnya ya, dan itu menjadi problem tersendiri menangani cucian santri itu. Makanya mau tidak mau harus ada orang yang bisa fokus untuk bisa masuk ke segmen dan lini tersebut, seperti itu. Nah, berarti itu alasannya Bapak kenapa terjun ke laundry pesantren itu? Ya, karena 2015 itu saya bersama teman-teman pengusaha laundry coba untuk kumpul lah, sharing-sharing dengan latar belakang masing-masing. Ada yang memang main di laundry hotel, laundry rumah sakit, laundry umum, konvensional, bahkan premium dan lain sebagainya. Sementara segmen pesantren itu dengan segala problematikanya tadi memang tidak tergarap ya. Makanya saya coba untuk masuk ke segmen itu karena memang ya pernah punya pengalaman hidup di asrama, jadi setidaknya tahu lah kondisi di asrama itu seperti apa, seperti itu. Memang yang saat bukan saat ini, mungkin saat ini masih ada beberapa yang seperti itu ya, Pak. Dulu itu memang waktu zamannya Bapak mondok, sebagai informasi, Pak Khalid ini santri ya dulu, Pak. mantan santri. Jadi tahu banget gitu ya kehidupan berasrama seperti apa, nih gitu kan. Nah, dulu tuh waktu zamannya Bapak mondok tuh seperti apa sih, Pak, memangnya penanganan laundry-nya tuh kayak gimana? Sebetulnya tren ya, kalau saya kan mungkin di era 90-an, bahwa dulu trennya pesantren itu memang the second opinion lah. Pada saat itu bahwa anak itu ketika masuk pesantren itu sebetulnya adalah choice. Ketika mereka masuk daftar ke sekolah negeri tidak diterima, ke sekolah favorit tidak diterima, larinya ke pesantren. Lu anaknya bandel, taruh pesantren gitu ya. Itu yang terjadi. Terus bergeser, bahkan kemudian di tahun 2000-an itu sudah mulai banyak pesantren-pesantren modern yang kemudian mengistilahkan polanya adalah boarding school. Itu juga sudah bermunculan dan ternyata persaingannya sudah mulai kelihatan dari pesantren yang mungkin mohon maaf kondisinya masih tradisional, terus kemudian dikemas dengan kemasan modern, bahkan kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang juga memadai. Gitu. Tidak kalah dengan tidak kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan favorit lainnya gitu ya. Ya bahkan kan saya juga kemarin ya sempat keliling ke beberapa pesantren, memang bahkan fasilitas dan layanannya mungkin pendidikannya juga lebih, ya mohon maaf saya katakan, banyak yang bagus gitu ya, banyak yang bagus sekali, boarding school yang
dibanding, ya mohon maaf, dibanding sekolah konvensional pada umumnya kayak gitu ya. Mungkin anggapan itu saat ini bisa digeser gitu ya. Sudah mengalami pergeseran nilai bahwa pesantren saat ini bukan menjadi sebuah tempat terakhir, tapi mereka bahkan justru menseleksi. Nah, biasanya bahkan beberapa sekolah boarding school favorit itu dia sudah mulai menseleksi pendaftaran itu di bulan Januari awal tahun untuk nanti masuk di bulan Juni. Jadi bulan Maret mereka sudah clear punya stok siswa atau santri yang memang sudah fix masuk ke lembaganya. Bahkan di antara beberapa lembaga boarding school yang ada itu sudah bisa bukan menolak ya, artinya karena kapasitas tampungnya ya. Misalkan kapasitas tampung untuk satu level itu di 500, yang datang misalkan 2.500 untuk mengikuti seleksi. Nah, itu bagian dari bahwa pesantren sudah banyak diminati saat ini gitu. Tidak lagi menjadi sebuah pesantren ya gitu, enggak gitu. Jadi ya sekarang mau mindset warganya itu sudah terbuka seperti ya. Memang banyak sekolah-sekolah yang bagus. Nah, kembali lagi ke dalam penanganan laundry. Saya tuh dulu waktu tahun berapa ya, tahun 2019 2018 mungkin ya, sempat keliling beberapa pesantren itu ya, penanganan laundrynya tuh memang belum terintegrasi dengan baik kayak gitu ya. Masih di belakang posisinya, masih basah-basahan, masih becek-becekan gitu. Kemarin itu saya melihat salah satu video Bapak yang membahas tentang konsep laundry pesantren itu yang idealnya itu seperti ini gitu. Nah, itu bisa dibahas ya. Ini masuk ke display. Ke display. Jadi dulu bahwa pesantren itu biasanya memposisikan workshop laundry itu biasanya sejajar dengan ya dapur atau catering lah. Belakang. Jadi posisinya itu kalau di layout itu pasti posisi laundry itu ya udah buat nyuci dan sebagainya di belakang. Jadi nggak boleh kelihatan umum ya? Nggak boleh kelihatan umum, sehingga itu yang menjadi persoalan. Akhirnya nilai laundrynya tidak bisa menjadi value, hanya sekedar mencuci, dan itu juga ketika tidak di manage dengan baik akhirnya kan kredit juga banyak kehilangan dan sebagainya gitu ya. Dan tidak menjadi sebuah value bisnis akhirnya. Nah, makanya kemudian konsep laundry pesantren 2019 ingin mengangkat sisi itu, bahwa pesantren harus memprioritaskan laundry-nya itu tidak lagi di belakang. Bahkan kalau tadi sejajar dengan dapur, sekarang nih harusnya laundry itu sejajar dengan minimarket yang posisinya pasti on board di depan dia, sehingga etalase itu bisa kelihatan oleh orang tua murid, oleh ya mungkin warga sekitar yang melihat, oh iya dikerjakan ada laundry gitu. Sehingga, dan laundry ya, bukan cuci, bukan tempat cuci gitu ya. Bukan cuci, bukan kelasnya cuci rumahan, tapi sudah laundry. Sudah laundry gitu. Dan itu jadi nilai value sendiri bagi pesantren sebenarnya, kayak kan di beberapa seminar Bapak juga sering dibahas 3 hal yang sering ditanyakan oleh wali santri. Yang pertama kan tidurnya anak saya seperti apa, makannya di mana, terus ya cuciannya apa, nyuci sendiri apa dicucikan sama orang lain atau di laundry kayak gitu. Kan kalau misalkan di dashboard utama itu, di teman-teman kalau misalkan berkunjung ke satu pesantren, terus ngelihatnya, wah nih penanganan laundry seperti ini, bagus juga, terintegrasi juga, dan itu bisa memberikan suatu trust tersendiri bagi orang tua yang seperti itu ya. Jadi orang tua bisa lebih, wah nggak percuma nih, gua bayar banyak, gua bayar besar, pelayanannya juga profesional. Betul. Diperlakukan seprofesional mungkin. Dan tidak hanya itu sebetulnya, kalau pesantren bicara tentang market, sebetulnya ya pesantren itu adalah captive market yang kalau bicaranya tentang valuasi bisnis, marketnya sudah ada, sudah di-create, sudah ada. Ya tinggal bagaimana kemudian layanannya bisa memuaskan mereka terpuaskan, terus kemudian ada edit value, terus kemudian ada repeat order, terus kemudian membesar sampai kemudian oh iya pelayanannya profesional. Nah ternyata diendus juga sama
orang luar, dan itu menjadi sebuah potensi lagi bagaimana kemudian dari market yang captive ini menjadi sebuah market lebih besar lagi yang bisa menjangkau sekitarnya gitu. Nah, bicara konsep kita Pak, bicara konsep. Nah, konsepnya laundry yang cocok untuk pesantren itu seperti apa sih Pak? Konsep display ya. Display. Konsep display. Kan kalau saat ini kan itu kan yang di belakang dekat dapur lah ini seperti. Ya, secara garis besar tadi ya, bahwa pertama harus dibenahi dulu mindsetnya bahwa ketika mau membuat layout, pastikan bahwa ini mau diangkat nggak nih untuk menjadi sebuah unit bisnis. Karena kalau saya dengan tim kita mendorong untuk pesantren supaya pesantren bisa mencapai kemandiriannya. Dalam hal ini kemandirian sisi ekonomi, dan salah satu diantaranya adalah mengembangkan sektor bisnis itu. Nah, kalau konsep display sebetulnya tadi yang pasti posisinya dikedepankan dulu, jangan di belakang. Harus dashboard utama harus gitu kelihatan. Nanti kemudian di lokasi di depan itu displaynya bisa dua pola. Yang pertama open kitchen, yang kedua closed kitchen. Nah, bedanya? Open kitchen itu semua aktivitas produksi itu di show up di situ. Makanya yang ditonjolkan biasanya kita tonjolkan dari mesinnya yang kemudian dijejerkan. Berarti semua aktivitas terlihat dan kemudian layanan juga di situ. Semua orang bisa merasakan sensasi, oh cucian saya tuh dicucinya di mesin yang bagus gitu ya, yang teknologinya juga sudah high tech, bahkan kemudian layanannya juga bisa one man in process, misalkan setiap pakaiannya tidak dicampurkan. Itu memberikan efek, oh iya, percaya deh di sini ada laundrynya. Kenapa harus one man in process Pak? Pertanyaan saya. Sebentar, belum ke situ. Belum. Nanti kita kesini ini dulu. Tadi lagi dibahas nih. Ya, tadi kan one man in process menarik nih buat saya nih. Jadi tadi kan yang open kitchen di show up semuanya, tampilan mesinnya ditampilkan, aktivitas produksinya juga kelihatan. Nah, yang pola kedua, konsep display kedua yaitu closed kitchen, di mana closed kitchen itu penampakan dapur produksinya itu tidak dikelihatan. Berarti cuman etalase depan saja, cuman apa namanya, counter table sama rak display. Nah, sehingga layanannya ya sudah customer dengan admin dilayani, setelah itu produksinya itu di belakang atau misalkan terpisah dari lokasinya. Berarti bisa kecil juga Pak? Bisa. Makanya kan sebetulnya kembali lagi kepada layanan yang akan dibuat. Layanan dan kebutuhannya ya. Karena kalau tadi misalkan dikembalikan ke prinsip di awal, ini harus ke depan. Nah, bisa jadi yang ke depan itu misalkan layanannya saja. Dapur produksinya bisa tetap di belakang. Itu pilihan semuanya, opsional. Berarti ya fleksibel lah ini ya. Fleksibel gitu. Nah, tadi yang menarik nih buat kita bahas, kenapa di laundry pesantren itu harus penanganannya one man in process? Kenapa one man in process? Karena memang ini juga hasil riset saya mungkin ya, riset kecil-kecilan lah, bahwa dari 2016 saya mulai masuk ke segmen laundry pesantren. Dulu masuk pakai mesin-mesin yang kapasitas bukan yang industri banget, tapi ya komersil lah. Artinya hitungan kapasitas drumnya bisa sampai 15-20 kg. Satu mesin cuci. Nah, ternyata itu tidak efektif ketika berjalan 2-3 tahun sampai 2019 saya menemukan pola yang kemudian ini harus one man in process nih gitu, karena mau tidak mau ketika santri masukkan laundry dengan santri sebanyak-banyaknya baju mungkin ya 2-3 kilo 4 kilo lah maksimal satu orang untuk 2 hari lah gitu ya, 2-3 hari misalkan. Nggak mungkin kemudian kita mencampur, kemudian di tag pin, terus kemudian menambah proses sortir. Bayangin kalau 1000 santri terus naikin gitu ya, harus ditegan satu persatu, itu jadi pekerjaan. Jadi operasional cost-nya juga bertambah, SDM-nya bertambah, dan kemudian juga tidak efektif juga. Ya, makanya kemudian
kita buatkan layanan one man in process, satu customer, satu mesin, satu santri, satu laundry bag, satu keranjang, satu mesin washer, satu mesin dryer, geser lagi ke keranjang dan kemudian disetrika. Nah, berarti kan tidak cocok berarti penggunaan mesin-mesin yang industri yang tadi 15 sampai 20 kilo itu ya. Betul. Nah, berarti yang digunakan adalah mesin-mesin yang Mesin-mesin kapasitasnya kecil. Betul. Berarti kalau gitu mesinnya banyak dong. Harus banyak. Harus banyak. Jadi rasionya memang hitungannya itu kalau bicaranya tentang santri itu satu stek itu ya satu stek 50 kilo lah bisa. Jadi kalau misalkan 5 stek itu ya 250. Satu stek itu satu mesin washer, satu mesin washer, satu mesin dryer. Itu bisa lah kekejar untuk proses produksi 8 sampai 9 jam per hari. Gitu kan. Nanti penambahannya ya bisa di mesinnya atau bisa penambahan di jam operasionalnya. Kan kembali lagi pada skema yang mau dibuatkan di situ, kira-kira berapa jam operasional, mau setup berapa mesin, nah itu disesuaikan sama banyaknya santri yang akan ditangani. Betul. Kalau misalkan, tapi yang harus digarisbawahi, tentunya mesin produksi laundry ini berbeda dengan mesin cuci rumahan. Makanya nanti mungkin ada kita pembahasan khusus tentang nanti kita bahas karakter atau mesin rumahan, mesin semi industri, komersil, industri itu tuh harus tahu ya. Jadi jangan sampai kita salah pilih mesin homey kita jadikan laundry, ya pastilah batuk-batuk sering gitu. Sering bermasalah. Ya, bermasalah. Nah, ini yang mungkin teman-teman para kiai, para asatidz mungkin di pesantren juga pengen tahu, kalau misalkan saya punya santri 300 orang. Nah, itu butuhnya itu berapa banyak mesin yang harus di setting, di setupnya? Iya, itu biasanya kembali kepada ketentuan yang kita sepakati, ya. Oh, berarti by analisa. By analisa. Masuk nanti pada proses kita akan menghitung berapa kebutuhan mesinnya, berapa jam operasional yang akan yang disediakan di situ. Karena di beberapa pesantren bisa jadi ada yang nggak boleh aktivitas sampai malam, cukup sampai jam 4 saja misalkan. Jam kerja normal gitu ya, sampai jam 4 jam ada juga pesantren yang kemudian ya nggak apa-apa lah, produksi sampai sore malam juga nggak ada masalah. Nah, yang ketiga nanti disesuaikan dengan kebutuhan SDM-nya. Nah, ini akan saling berkaitan satu sama lainnya. Gitu. Jadi nanti biasanya boleh nanti lebih spesifik sebetulnya. Kalau paket-paketan kan sebetulnya sudah ada, tapi kan sifatnya paket global ya. Betul. Hitungannya rasio, dan kalau memang mau lebih spesifik ya memang harus duduk by data, by analisa. Berapa santrinya, berapa ustadznya, terus kemudian mau dibuat seperti apa konsep layanannya, berapa budgetnya. Nah, itu nanti akan keluar ketika lebih detail untuk dihitungkan gitu. Ya, menarik nih teman-teman gitu ya. Jadi kayak laundry premium penanganannya ya. Jadi one man in process itu kan yang kita tahu itu laundry premium memang dia penanganannya one man in process, satu customer itu satu mesin. Jadi tidak dicampur proses pencuciannya dengan customer lain. Jadi memberikan rasa aman kayak gitu ya, rasa nyaman kayak gitu. Dan mungkin juga salah satu pertimbangannya tadi, kalau misalkan tanpa dicampur itu dengan mesin yang one man in process, resiko kehilangan dan tertukarnya itu jadi minim sekali ya. Dia meminimalisir terjadinya proses kehilangan dan tertukar pakaian antar santri atau antar asrama. Sudah gitu waktu prosesnya jadi lebih cepat karena tidak ada proses sortir tadi. Betul. Proses sortirnya mungkin pada saat admin mengecek saja jumlah item sama kesesuaian barangnya mungkin gitu. Nah, kembali lagi ke konsep Pak. Tadi kan kita mengenal konsepnya open kitchen, closed kitchen. Nah, sebenarnya saya ada satu lagi nih yang self service. Ini masuknya ke mana nih Pak? Self service ini ke closed kitchen kah atau ke open kitchen? Sementara kan di situ-situ juga semuanya. 2011-an lah ke atas. Bahkan 2015 sih sebetulnya hit-hitnya ya.
2014-2015 sudah mulai dikenalkan Indonesia ini dengan laundry coin waktu itu. Walaupun sistemnya itu sekarang sudah lebih canggih lagi dari sekedar pakai koin. Ada yang sudah pakai ID card, ada yang sudah pakai IoT, QR code dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan transaksi self service. Cuma memang habitnya orang Indonesia ini belum kesana kayaknya gitu. Dan ini terbukti dari 2015 atau 2016 lah. Ada salah satu pesantren modern di Jakarta yang kelasnya middle up. Nah itu juga di setup mesin laundry coin. Nah persoalannya untuk pesantren itu kan nggak semua anak itu semuanya bisa tertib mengikuti ketentuan. Artinya ketika mesin itu diserahkan ke anak untuk dioperate, nah maka biasanya ada tangan-tangan yang apa nih gitu. Kepenasaran mereka itulah yang menjadikan terkadang mesin itu trouble. Sering rusak ya. Betul. Jadi kalau misalkan mesin diserahkan ke santri ya kita nggak bisa kontrol lah di situ. Yang pertama, yang kedua kelemahannya biasanya waktu santri itu nggak banyak untuk melakukan aktivitas pribadinya. Artinya dengan kegiatan yang begitu padat dari pagi sampai sore sampai malam, mereka mungkin cuma punya waktu 1-2 jam untuk bisa mengerjakan aktivitas cucian. Nah, di luar belajar ya? Di luar belajar. Nah persoalannya di waktu yang sama, terus kemudian semua orang punya kebutuhan gitu, makanya ngantri. Tidak mau mesinnya harus banyak banget gitu. Dan sekali lagi investasi untuk pembelian mesin yang tadi ya modelnya koin atau self service biasanya costnya lebih tinggi, artinya lebih mahal karena harga biaya investasinya ya lebih mahal. Betul, apalagi mesin yang memang sudah pabrikasi dari sana sudah setup gitu. Walaupun sekarang sudah banyak yang dibikinkan konversinya kan untuk alternatif, bisa koin nih ditambahin alat ini tapi kan itu juga budget juga. Artinya penambahan investasi di situ. Tadi resiko waktu yang tidak bisa kemudian di saat yang sama, yang kedua juga mesinnya harus banyak, dan yang ketiga trouble itu akan sering terjadi ketika diserahkan ke santri. Nah dari situ kemudian tujuan kita untuk tadinya ingin memberikan layanan bahwa santri itu harus mandiri nyuci sendiri gitu ya. Emang seperti itu konsepnya. Yang persoalannya jadi problem kemudian gitu ya. Makanya tetap, dan habitnya orang Indonesia juga belum seperti habitnya orang Jepang saat ini, atau orang USA atau orang-orang Barat yang memang modelnya di apartemen mungkin cocok ya. Turun lift terus kemudian masuk ke laundry, nyuci sendiri, punya aktivitas itu. Tapi untuk di pesantren kurang tepat positioningnya ya, untuk self service itu. Betul, makanya kalau tadi kenapa display pertanyaannya itu bahwa ini tidak masuk ke dalam kategori open kitchen atau closed kitchen, tidak menjadi konsep ketiga gitu ya. Karena memang polanya self service itu pasti open kitchen, pasti akan kelihatan show up-nya gitu, pasti di situ. Nah cuma tadi sekali lagi bahwa untuk posisi di pesantren sepertinya kurang bisa ya, kalau bicara tentang efektif dan efisien, kurang efektif dan kurang efisien. Nah tadi yang ada satu poin yang saya tangkap, kembali lagi ke budgeting. Nah sementara kan ya saya mencoba memahami kalau misalkan di beberapa pesantren mereka punya dana misalkan sekian, mereka mungkin akan lebih memilih untuk berinvestasi terhadap sarana dan prasarana gitu. Nah untuk memulai satu unit workshop laundry yang memang bisa terintegrasi secara profesional itu di dalam satu pesantren itu, kira-kira budgeting yang harus disiapkan itu berapa nih Pak? Iya. Kalau bicara tentang budgeting, biasanya kita sesuaikan dengan jumlah santri. Jumlah santri yang ada berapa, terus kemudian kita kalkulasi menjadi sebuah paket. Ya. Paket pun nanti akan terdiri dari beberapa paket sih sebetulnya. Kalau bicara tentang paket itu kan 1 mesin utama, 2 equipment, 3 display, 4 sistem. Nah tinggal mau yang mana nih, mau paket lengkap
atau misalkan paket custom. Nah, itu tergantung juga berapa budgetnya. Yang 4 poin itu tadi mungkin nanti kita Nah, bahas lagi nih. ini harus khusus nih, karena nanti bicara tentang mesin utama itu juga apaan aja dapatnya gitu ya. Itu terus kemudian equipment dapat apa saja, displaynya itu apa saja, sistem itu nanti misalkan yang manual kah, yang digital offline kah, atau digital online kan. Nah, ini kan harus di breakdown semuanya. Nah, contoh lah saya punya budget terbatas. Ya. Saya punya pesantren, saya punya budget terbatas. Berarti yang harus saya utamakan sebenarnya mesin utama ya Pak? Betul. Nah, mesin utamanya tuh apa aja nih Pak? Nah, mesin utama laundry itu ada washer, dryer, sama boiler. Itu aja. Boiler itu berarti setrika uap ya? Setrika uap. Harus setrika uap ya? Kalau Iya. pakai setrika listrik? Setrika listrik nanti pembahasannya sih lebih ke teknis itu Lebih teknis sebetulnya. ya. Kenapa harus setrika uap? Ya standar garment lah, setrika uap gitu. Oh gitu ya. Nah, sebenarnya ini obrolannya bakalan panjang nih. Obrolannya bakalan panjang, dan tadi juga saya masih penasaran nih dengan 4 hal tadi nih, dengan mesin utama, terus display, terus sistemnya. Satu lagi apa nih Pak tadi? Apa? Equipment. Equipment. Nah, karena memang complicated ya sebenarnya, laundry itu complicated. Jadi semuanya tuh sistemnya tuh seperti mata rantai. Satu fungsi tidak berfungsi pada tracknya, ya semuanya akan berimbas kayak gitu. Memang penanganan laundry di pesantren ini memang butuh sekali konsentrasi dan pengetahuan yang cukup agar semuanya bisa berjalan dan sesuai dengan rules-nya yang berlaku. Mungkin nanti next kita bahas lagi Pak untuk bahasan-bahasannya, karena ini masih banyak juga yang harus saya bahas juga. Nanti mungkin sambil saya main-main kita review mesin Pak ya. Jadi kenapa sih yang Bapak rekomendasikan tuh mesin-mesinnya yang digunakan di pesantren itu apa aja? Saya tuh pengen belajar lebih banyak lagi. Next lah kita, kalau Bapak lagi nggak sibuk, lagi nggak ini, nanti saya main-main ke tempat kita Bapak sharing-sharing lagi aja. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan juga menjadi sebuah knowledge yang kadang miris juga ya ketika mendengar pesantren yang kemudian dia berani invest mahal banyak dan ternyata salah gitu. Ada yang sampai miliaran Pak. Iya, itu yang kemudian jangan sampai salah menentukan kebijakan. Iya, jadi tetap terus pantengin channel YouTube Laundry Pesantren biar kita lebih tahu cara penanganan laundry pesantren, permasalahan-permasalahannya apa saja, dan cara menangani dan menanggulangi seperti apa. Terima kasih Bapak Khalid sudah hadir di sini. Sama-sama, sehat-sehat selalu Pak Wahyu. Ya. Proyeknya jalan terus. Amin. Mantap. Terima kasih. Sehat terus Pak. Terima kasih teman-teman. Stay on channel YouTube Laundry Pesantren. Saya Wahyu Rohmadi beserta Bapak Khalid. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.